Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita masih berada di atas nikmat yang besar, nikmat yang agung, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat yang besar berikutnya, yaitu adalah nikmat kesempatan, nikmat hidup, nikmat kesehatan dan berbagai macam nikmat-nikmat yang lainnya yang kita tidak akan mampu untuk menghitungnya, sehingga kita wajib bersyukur atas nikmat ini semua dengan cara mentaati Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala macam kemaksiatan-kemaksiatan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah menyampaikan risalah yang agung dari Allah Subhanahu wa taala dan beliau sampaikan kepada kita semua secara sempurna tanpa tambahan sedikit pun. Baik jemaah sekalian, kita lanjutkan kita yakni kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bahas tentang silaturahim. Kita pada kesempatan sebelumnya menyebutkan beberapa hadis di dalam yaitu bab fadli silaturahim, bab fadli silaturahim, bab pembahasan tentang keutamaan menyambung tali persaudaraan atau tali kekerabatan. Yang telah kita baca yaitu adalah hadis yang ke-52, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki kerabat yang aku menyambung hubungan baik dengan mereka, namun mereka memutusnya. Aku berbuat baik kepada mereka, namun mereka berbuat buruk kepadaku. Dan mereka bersikap bodoh atau berlaku bodoh terhadapku, sedangkan aku memaafkan dan tetap mereka." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La in kana kama taqulu ka'annama tusifuhumul malla wa la yazalu ma'aka minallahi dhahirun 'alaihim ma dumta 'ala dzalika." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya yang demikian itu adalah sebagaimana yang engkau ucapkan, maka seakan-akan engkau telah melempari mereka dengan bara api yang panas. Dan senantiasa bersama engkau pertolongan dari Allah atas mereka selama engkau berada di atas hal itu. Jadi ini Nabi SAW mengajarkan untuk membalas keburukan dengan kebaikan. Lalu kita sebutkan hadis yang ke-53. Hadis dari Abdurrahman bin Auf, bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla ana ar-rahman
wa washtaqaqtu laha man wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha batattuhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, aku adalah Ar-Rahman dan aku yang menciptakan Rahim, dan aku ambil namanya itu dari namaku, maka siapapun yang menyambungnya maka akan aku sambung dia, dan siapapun yang memutusnya maka aku akan putus dia. Sehingga jamaah sekalian, seorang yang menyambung tali persaudaraan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyambung hubungan baik dengan dia. Sebagaimana kalau seandainya seseorang itu memutus tali persaudaraan, memutus tali kekerabatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memutus hubungan baik dengan dia. Lalu hadis yang berikutnya yang masih belum kita baca di kesempatan sebelumnya, yaitu hadis yang ke-54. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musa ibnu Ismail qal haddatsana Abu Awanah an Utsman ibn al-Mughirah Abil Anbas qala dakhaltu ala Abdullah ibn Amr fil wahdi yakni ardun lahu bit Taif. Faqala atafa lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam isba'ahu faqala ar-rahimu syujnatun minar rahman man yasilha yasilhu wa man yaqta'ha yaqta'hu laha lisan talqun dzalqun yaumal qiyamati. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Musa bin Ismail. Dia berkata, telah mengajarkan kepada kami Abu Awanah dari Utsman ibnil Mughirah dari Abil Anbas. Dia berkata, aku datang kepada Abdullah bin Amr fi al-Wahdi, di al-Wahd, yakni ardun lahu bit Taif, yakni suatu daerah tempat, ya, sebidang tanah, ya, yang ada di Taif, ya. Al-Wahd ini adalah sebidang tanah di Taif milik dia, ya, milik Abdullah bin Amr. Faqala, kemudian Abdullah bin Amr berkata, atafalana Nabi sallallahu alaihi wasallam isba'ahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam membengkokkan jarinya kepada kami. Bengkokkan jarinya kepada kami, atau menekuk jarinya kepada kami. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimu syujnatun minar rahmani man yasilha yasilhu wa man yaqta'ha yaqta'hu laha lisanun talqun dzalqun yaumal qiyamati. Rahim itu adalah syujnah. Ya, rahim itu adalah syujnah. Syujnah itu, ya, adalah akar-akar pohon yang saling berjalinan, ya. Akar-akar pohon yang saling berjalinan. Rahim itu adalah akar dari Ar-Rahman. Man yasilha yasilhu. Siapapun yang menyambungnya, maka Allah akan menyambungnya. Wa man yaqta'ha yaqta'hu. Siapapun yang memutusnya, maka dia akan memutusnya. Laha lisanun talqun dzalqun yaumal qiyamati. Dia memiliki lisan yang pandai bicara pada hari kiamat. Jadi jemaah sekalian, hadis ini menjelaskan tentang keutamaan silaturahim dan juga menunjukkan
wajibnya silaturahim dan haramnya memutus tali persaudaraan. Dalam hadis ini dijelaskan dari Abil Ambas, dia berkata, aku datang kepada Abdullah bin Amr di Al-Wahad. Wahad ini maksudnya adalah dikatakan di sini yakni ardon bit Taif, ya, ardon lahu bit Taif, yakni sebidang tanah milik dia yang ada di Taif. Dan Wahad ini, ya, menurut syarih, ya, atau dikatakan oleh syarih di sini, Al-Wahad itu adalah al-makan al-mutmain al-mustawi yunbitu al-'adat wat-talah, yaitu adalah tempat yang tenang, tentram, ya, damai dan aman gitu ya. Mutmain, al-mustawi yang rata atau datar, yunbitul 'adata yang dia itu menumbuhkan pohon besar dan berduri, wat-talha, ya, dan juga tolah. Ya, dia ini adalah jenis pohon, ya. Wallah alam, itu bisa juga kalau dilihat di kamus artinya adalah pisang, ya. Wallah alam. Jadi di sini adalah at-talah, ya, suatu jenis pohon. Baik. Dan ini adalah milik dari Abdullah bin Amr. Dan jemaah sekalian, kemudian Nabi SAW, ya, dikatakan di situ bersabda. Nabi SAW bersabda, yang mana beliau, ya, sebelumnya itu membengkokkan jarinya kepada mereka. Namun wallahu taala alam, di sini jari yang mana yang beliau bengkokkan, ya, intinya di situ wallahu taala alam berisyarat kepada para sahabat. Lalu Nabi SAW menjelaskan bahwasanya rahim itu adalah syujnah minar rahman. Ya, kata rahim itu adalah syujnah, seperti yang kita sebutkan sebelumnya, bahwasanya syujnah itu adalah akar-akar pohon, ya, yang sangat banyak dan saling berjalinan, ya, itu adalah syujnah. Maka secara terjemahan bebasnya bisa kita artikan bahwasanya rahim itu adalah bagian dari Ar-Rahman. Lalu sama seperti yang sebelumnya, ya, yaitu man yasilha yasilhu wa man yaqta'ha yaqta'hu. Siapa yang menyambungnya, maka dia akan menyambungnya, dan siapapun yang memutusnya, dia akan memutusnya, ya. Laha lisanun talqun zalqun yaumal qiyamah. Rahim itu, ya, pada hari kiamat kelak akan memiliki lisan yang talqun, ya, dia akan memiliki lisan yang talqun, ya, arti talqun di sini adalah fasihul lisan. Talqun itu artinya adalah fasihul lisan, pandai bicara, azul mantiqi, ya. Ini bicaranya itu sedap, ya. Bahasa kita mungkin bicaranya itu manis, ya. Madil qauli, dan juga terus berbicara, sari'un nutqi, dan bicaranya itu cepat. Jadi Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat menjadikan rahim itu seperti itu. Ini pandai bicara, singkatnya itu, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Kemudian zalqun, ya, sama, yakni zalqun yaitu adalah zahiddatin wa fasahatin wa balaghatin, ya. Yaitu zalqun artinya adalah memiliki ketajaman, ya, dan juga kefasihan, ya, serta mendalam atau mengena, ya. Dan dikatakan di sini, kata syarih, innar rahima tashku wa tantiqu yaumal qiyamati, sesungguhnya rahim itu akan mengadu dan berbicara pada hari kiamat. Laha lisanun talqun zalqun yaumal qiyamah, dia itu akan memiliki lisan yang pandai bicara pada hari kiamat, dan dia berkata, sal hadza lima qata'ani, ya, bertanyalah kepada orang ini kenapa dia memutusku, ya. Sehingga jemaah sekalian, hal yang demikian ini wajib untuk kita imani. Jangan sampai seseorang meragukan hal-hal yang semacam ini.
Meskipun misalnya secara akal tidak mungkin ya, rahim itu bisa berbicara, karena dia adalah sesuatu yang maknawi. Tetapi ya, bagaimanapun juga Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan maut itu seperti seekor kambing yang disembelih di antara surga dan neraka. Maka itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mengajak bicara kepada kita. Yang mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada pena tersebut untuk menulis takdir manusia, takdir makhluk seluruhnya yang ada di dunia ini sampai hari kiamat. Maka itu adalah sesuatu yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala mampu atas segala sesuatu. Yang mana Allah Subhanahu wa taala apabila sudah mengatakan kun, jadilah, maka fayakun, pasti akan jadi ya, sesuatu tersebut. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan rahim itu mampu berbicara kelak, menuntut siapapun yang memutus dia ketika di dunia, maka itu adalah sesuatu yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan rahim tersebut mampu untuk melakukan itu. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang beriman tidak akan ragu dengan yang demikian ini, karena ini disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Shadiqul Masduq, yaitu Nabi yang shadiq, yaitu jujur, tidak pernah berbohong, masduq, ya, dan dia juga dibenarkan ya. Sehingga faedah yang bisa dipetik ya, yang bisa dari hadis ini, yaitu at-ta'kidu ala hurmati qati'atir rahimi li'anna al-i'rada 'anir rahimi minal kabairi. Dalam hadis ini terdapat penekanan atas haramnya memutus tali persaudaraan, dikarenakan ya, berpaling dari rahim artinya memutus hubungan baik dengan sesama kerabat, dengan orang yang memiliki hubungan nasab, minal kabair, adalah termasuk dosa-dosa besar. Jadi memutus tali persaudaraan atau tali kekerabatan adalah merupakan dosa-dosa besar. Lalu yang kedua, faedah dari hadis ini juga yaitu ta'zimu amrir rahim, yaitu betapa atau menjelaskan ya, betapa besarnya urusan rahim, betapa agungnya perkara rahim. Wa anna silataha mandubatun wa muraghabatun fiha, dan bahwasanya menyambungnya itu diperintahkan dalam agama kita ya. Menyambung rahim itu diperintahkan di dalam agama kita. Lalu faedah berikutnya yaitu ar-rahimu mushtaqatun min ismir rahman. Bahwasanya rahim itu adalah mushtaq, pecahan dari kata ar-rahman, nama Allah Subhanahu wa taala. Ar-rahim adalah pecahan dari kata ar-rahman, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala. Faman wasalaha wasalahullah. Siapapun yang menyambung hubungan baik dengan sesama kerabat, wasalahullah, Allah Subhanahu wa taala akan menyambung hubungan baik dengan dia. Waman qata'aha, dan siapapun yang memutus hubungan baik dengan kerabat, qata'ahullahu min rahmatihi, maka akan Allah putus dia dari rahmat Allah. Sehingga seseorang ini tidak akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang khusus ya. Maka orang yang memutus tali persaudaraan, jemaah sekalian, dia tidak akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memutus rahmatnya yang khusus dari dia. Kemudian hadis yang ke-55. Dikatakan di sini haddatsana Ismail qal haddatsani Sulaiman an Muawiyah
ibni Abi Muzarrad ibni Ruman an Urwah ibni Zubair an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ar-rahimu syujnatun minallah man wasalaha wasalahullah wa man qata'aha qata'ahullah. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah telah mengajarkan kepada kami Ismail, dia berkata telah mengajarkan kepadaku Sulaiman dari Muawiyah bin Abi Muzarrad, dari Yazid bin Ruman, dari Urwah bin Zubair, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimu syujnatun minallah. Rahim itu adalah syujnah dari Allah, ya. Syujnah seperti yang kita sebutkan pada sebelumnya, ya, tentang syujnah. Kalau tadi dikatakan syujnatun minar rahim, sekarang dikatakan ar-rahimu syujnatun minallah, ya. Rahim itu adalah syujnah, akar-akar pohon yang sangat banyak, ya, dari Allah. Ini akar dari Allah. Man wasalaha wasalahullah. Siapapun yang menyambungnya maka Allah akan menyambungnya. Wa man qata'aha qata'ahullah. Dan siapapun yang memutusnya maka Allah akan memutusnya. Dan ini telah kita jelaskan pembahasan tentang masalah menyambung dan memutus ini di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan hadis ini jemaah sekalian untuk faedah-faedahnya maka telah disebutkan sebelumnya. Baik, kita masuk pada bab berikutnya, yaitu bab yang ke-28. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babun silaturrahimi tazidu fil umri. Bab pembahasan tentang menyambung tali kekerabatan itu menambah umur. Bab, ya, menyambung tali kekerabatan itu menambah umur. Pada hadis yang ke-56 berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibnu Salih qala haddatsani Al-Laitsu qala haddatsani Uqail, ya, haddatsani Uqail an Ibnu Syihab qala akhbarani Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharih falyasil rahimah. Telah mengajarkan kepada kami Abdullah bin Salih. Dia berkata telah mengajarkan kepadaku Al-Laits. Dia berkata telah mengajarkan kepadaku Uqail. Dari Ibnu Syihab, dia berkata telah mengabarkan kepadaku Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharih falyasil rahimah. Siapapun yang ingin untuk diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali persaudaraan, ya, maka sambunglah tali kekerabatan. Nah, di sini jemaah sekalian dijelaskan tentang keutamaan silaturahim. Bahwasanya di antara keutamaan silaturahim itu adalah ayyubsata lahu fi rizqih. Siapa yang menyambung tali persaudaraan, siapa yang melakukan silaturahim, maka yubsata lahu fi rizqihi, ay yuwassa'u lahu fi rizqih. Rizkinya itu akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi siapapun yang menyambung tali persaudaraan, ya, tali kekerabatan, wa ayyun sa'alahu fi atharih, dan dia akan yunsa'alahu fi athari. Apa maksudnya yunsa'u al-athari? Ya, yunsa'alahu fi athari maksudnya adalah yu'akhkharu lahu fi ajalihi wa umurihi, yakni bihi az-ziyadata fil umuri. Maksudnya adalah umurnya akan ditambah, ya. Hadis berikutnya memiliki lafadz yang serupa. Dalam hadis yang ke-57
Dikatakan di sini haddatsana Ibrahim ibnul Munzir qala haddatsana Muhammad ibnu Ma'an qala haddatsani abi an Sa'id ibni Abi Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man sarrahu ayyub satalahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasul rahimah. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah mengajarkan kepada kami Ibrahim bin Munzir. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Ma'an. Dia berkata telah mengajarkan kepadaku ayahku dari Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang senang untuk diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka hendaknya dia menyambung tali kekerabatan ya. Sehingga jemaah sekalian, dari dua hadis ini ya, dengan lafadz yang serupa ya, sangat mirip sekali, cuma yang pertama di situ dikatakan man ahabba, adapun di hadis yang berikutnya itu adalah man sarrahu. Namun intinya di situ memiliki makna yang serupa ya. Baik, dikatakan dalam hadis ini di antara keutamaan silaturahim yaitu adalah rizkinya itu diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini adalah merupakan keutamaan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala buat rizkinya itu luas. Maka makna dari maksud ya, atau makna atau maksud dari rizkinya itu diluaskan di sini ada kalanya bermakna memang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, rizkinya itu dibuat berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, atau memang Allah Subhanahu wa taala buat orang yang menyambung tali persaudaraan itu rizkinya melimpah. Rizkinya itu menjadi luas, ya, sangat banyak sekali. Ya. Maka ini adalah di antara keutamaan silaturahim. Dan juga dalam hadis tadi dikatakan bahwasanya di antara keutamaan silaturahim itu adalah umur seseorang itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya itu akan dipanjangkan oleh Allah. Namun jemaah sekalian, timbul pertanyaan, bagaimana umur manusia itu bisa bertambah sedangkan manusia telah ditentukan ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Namun dikatakan dalam hadis tadi itu bahwasanya siapapun yang ingin panjang umurnya maka sambunglah silaturahim ya, sambunglah tali persaudaraan. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak akan bisa menundanya sesaat pun, dan mereka tidak akan bisa memajukannya. Sehingga dari ayat ini menunjukkan bahwasanya ajal manusia itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bertambah dan juga tidak berkurang. Karena Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan, apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak akan bisa menundanya sama sekali. Dan mereka juga tidak akan bisa untuk memajukannya. Artinya apabila telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ajal manusia ini, maka tidak ada satupun manusia yang bisa merubahnya. Allah telah menentukannya. Entah orang itu muda, entah itu orang sudah tua ya, sudah berusia berapapun. Kalau Allah panjangkan, Allah panjangkan. Waktunya mati, mati. Makanya kita lihat misalnya ya, kalau kita ke kuburan, ya mas kalian, ya kalau kita ke kuburan, ternyata di sana ada anak bayi yang sudah meninggal, ada anak muda yang meninggal, ya dikubur di situ, dan ada pula orang yang tua. Dan meninggalnya manusia beragam. Ada orang yang sekarang masih tertawa-tawa, ya ketawa-ketawa bersama kawannya, bersukaria, bercanda, tapi ternyata beberapa jam berikutnya dia telah meninggal dunia. Ada orang yang sakit-sakitan selama sekian tahun, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak mematikan dia.
sampai dia memiliki umur yang panjang. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan ajal manusia dan tidak ada yang bisa merubahnya. Orang yang sakit meninggal, orang yang sehat banyak yang meninggal pula. Orang kaya meninggal, orang miskin juga meninggal. Orang yang soleh meninggal, sebagaimana orang fasik pun juga meninggal. Bahkan para nabi juga telah meninggal dunia. Namanya ajal ini tidak pilih-pilih orang dan juga tidak pilih-pilih waktu kapan dia itu datang, sehingga orang yang memiliki ajal tersebut, ya, yang mendapat ajal tersebut, maka dia meninggal dunia kapanpun sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya ini menunjukkan bahwasanya ajal manusia itu tidaklah berubah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menentukan dan tidak ada seorang pun yang dapat untuk merubahnya. Namun bagaimana dengan hadis tadi itu? Bahwasanya siapapun yang menyambung tali persaudaraan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan panjangkan umurnya, akan Allah tambahkan umurnya. Maka para ulama sebagian ada yang mengatakan bahwasanya maksud dari dipanjangkan di sini, dipanjangkan umurnya, artinya adalah diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menurut sebagian ulama bukan berarti umurnya itu bertambah, tetapi keberkahan umurnya itu Allah Subhanahu wa ta'ala banyakkan keberkahannya. Allah limpahkan keberkahan pada umurnya tersebut, sehingga seseorang ini, kata para ulama, dia akan banyak sekali melakukan berbagai macam ketaatan. Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan dia untuk melakukan berbagai macam ibadah dan ketaatan, dan Allah halangi dia dari perkara-perkara yang membinasakan. Ini menurut sebagian. Jadi bukan berarti umurnya dipanjangkan, tetapi memang Allah Subhanahu wa ta'ala membuat dia itu penuh dengan keberkahan dalam hidupnya. Meskipun misalnya pendek, tetapi penuh dengan keberkahan. Dan itu memang ada orang-orang seperti itu. Terkadang orang hidup hanya beberapa tahun saja, tetapi ternyata dia bisa melakukan berbagai macam kebaikan. Kita ambil contoh misalnya jemaah sekalian, ya, semoga ini adalah merupakan keberkahan, yaitu adalah para ulama. Di antaranya adalah Imam Nawawi rahimahullah, yang umurnya hanya sekitar 40 tahun saja, ya. Namun ternyata Imam Nawawi rahimahullah, beliau memiliki karya tulis tentang ilmu agama yang kita manfaatkan sampai sekarang. Padahal beliau telah meninggal berabad-abad lalu. Tapi ternyata Imam Nawawi rahimahullah, karya tulisnya tetap kita nikmati sampai sekarang. Padahal umurnya itu hanya sekitar umur 40-an saja. Namun misalnya kitab Syarah Sahih Muslim, karya beliau tetap kita nikmati. Arba'in An-Nawawi yang terkenal tetap kita nikmati. Al-Adhkar dan yang lainnya masih kita nikmati sampai sekarang. Sehingga seolah-olah Imam Nawawi masih hidup di tengah-tengah kita, dan seolah-olah beliau adalah guru kita yang selalu mengajarkan agama kepada kita. Padahal beliau telah meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati beliau, dan semoga ini kebaikan yang melimpah. Khairun katsirun wasabatuhu. Berkah itu artinya adalah kebaikan yang terus-menerus, yang sangat banyak dan kokoh, ya. Tidak mudah hilang. Itu adalah keberkahan. Dan juga termasuk misalnya, ya, kitab yang kita baca di sini, Al-Adab Al-Mufrad, karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau telah meninggal dunia, tapi hidup beliau dihabiskan untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tetap kita pelajari kitab-kitab beliau yang seolah-olah beliau masih hidup di tengah-tengah kita dan mengajarkan hadis-hadisnya kepada kita, mengajarkan hadis-hadis yang beliau kumpulkan kepada kita.
Maka semoga ini adalah merupakan keberkahan. Ini sangat luar biasa sekali. Dan juga betapa banyak kita-kita para ulama yang ada di sekitar kita, yang seolah-olah mereka masih ada di tengah-tengah kita, padahal mereka semua telah meninggal. Ini jamaah sekalian, contoh umur yang penuh dengan keberkahan. Orangnya memiliki umur berapapun, tapi ternyata dia bisa maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan berbagai macam ketaatan. Dan juga bisa mengalirkan pahala kepada dia dengan secara jariah, terus menerus kepada dia meskipun dia telah meninggal dunia. Maka ini adalah keberkahan. Nah, juga kata para ulama, termasuk keberkahan di situ dipanjangkan umurnya, artinya umurnya itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah jadikan anak keturunannya itu semuanya adalah orang-orang soleh. Ini juga termasuk wa ayyun sa'alahu fi azari, menurut sebagian ulama. Ya, Allah berkahi umurnya sehingga anak keturunannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam hal yang membinasakan mereka, sehingga Allah jadikan mereka itu orang-orang yang soleh, orang-orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang menjadi pejuang agama kita. Maka ini adalah keberkahan. Anak keturunan ya menjadi orang-orang yang bermanfaat, menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama. Jadi yang dimaksud dengan dipanjangkan umurnya di situ artinya adalah umurnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama yang lain ada yang mengatakan bahwasanya maksudnya dipanjangkan umurnya di sini adalah sebagaimana hakikatnya. Kalau yang tadi itu pendapat yang pertama dikatakan bahwasanya maksudnya diberkahi. Namun pendapat yang kedua ini mengatakan bahwasanya memang umurnya itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala secara hakiki, memang benar-benar ditambah oleh Allah. Namun kata para ulama, ditambah di sini maksudnya adalah menurut pengetahuan para malaikat. Adapun dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, umur manusia itu mustahil bertambah dan berkurang. Jadi yang bertambah dan berkurang itu hanyalah menurut pengetahuan para malaikat. Namun di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada satu umur manusia pun yang bertambah atau berkurang, dan itu mustahil. Misalnya dalam Al-Qur'an, dalam surah Ar-Ra'd ayat 39, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 39 kata Allah Subhanahu wa taala, Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Wa indahu ummul kitab, namun padanya terdapat catatan induk. Sehingga jemaah sekalian, para ulama memberikan contoh tentang masalah ini, tentang umur manusia. Di catatan malaikat, dalam pengetahuan mereka disebutkan di situ tentang ajal manusia, misalnya ya, ini contohnya. Disebutkan dalam catatan malaikat tersebut bahwasanya si fulan apabila dia menyambung tali persaudaraan maka umurnya sekian. Namun apabila dia memutus tali persaudaraan tersebut atau tali kekerabatan maka umurnya sekian. Jadi ingat bahwasanya diambil para ulama memberikan contoh di situ. Si fulan dalam catatan takdirnya, kalau seandainya dia menyambung tali persaudaraan, menyambung tali kekerabatan, misalnya umurnya adalah 60 atau 80. Kalau seandainya dia menyambung tali persaudaraan, umurnya 60 atau 80.
Tetapi kalau seandainya dia memutus tali kekerabatan, maka umurnya hanya 30 saja. Ini misalnya. Ini di pengetahuan malaikat. Malaikat mengira bahwasanya orang ini umurnya memang bertambah atau berkurang. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, sehingga di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bertambah dan berkurang. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apakah orang itu akan menyambung tali persaudaraan atau tidak. Allah Maha mengetahui apakah dia akan menyambung tali persaudaraan atau tidak. Sehingga di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang berubah. Namun hanya di hadapan makhluk, menurut pengetahuan para malaikat, maka umur manusia itu ada yang bertambah dan ada yang berkurang. Namun jemaah sekalian, ada segolongan yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud di sini adalah kaitannya tentang hati. Maksudnya di situ wa ayyun sa'alahu fi asarih, siapapun yang menyambung tali persaudaraan maka akan dipanjangkan umurnya. Maka maksudnya di situ adalah kaitannya tentang kehidupan hati. Ini menurut segolongan yang lain, menurut sebagian pendapat ya, atau menurut salah satu pendapat. Maka ada yang mengatakan bahwasanya maksudnya di situ masalah umur manusia tidak ada yang bertambah dan tidak ada yang berkurang sebenarnya. Tetapi maksudnya di situ adalah hatinya. Karena seseorang ketika dia itu menyambung tali persaudaraannya, menyambung tali kekerabatan, maka hatinya semakin hidup. Kalau seandainya dia itu memutus tali persaudaraan tersebut, memutus tali kekerabatannya, maka hatinya itu akan semakin mendekat kepada kematian. Makanya orang-orang kafir dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala amwatun ghairu ahya. Dalam surah An-Nahl ayat 21, kata Allah Subhanahu wa taala ya, menceritakan tentang orang-orang kafir, maka mereka itu adalah mati dan tidak hidup. Bagaimana mereka itu dikatakan mati dan tidak hidup padahal mereka masih berkeliaran di dunia ini? Namun mereka disebut sebagai orang yang mati. Para ulama menjelaskan bahwasanya maksudnya di situ adalah hati mereka yang mati. Meskipun mereka masih berjalan ya di dunia ini, nyawanya belum dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, namun di hadapan Allah Subhanahu wa taala mereka itu telah mati karena hati mereka itu telah mati. Karena mereka tidak memiliki cahaya keimanan dalam hatinya. Sehingga mereka itu tergolong sebagai orang yang mati ya, karena hatinya itu telah mati. Sehingga demikianlah dalam masalah umur manusia tadi itu. Dalam masalah keutamaan ya, menyambung tali persaudaraan, bahwasanya umurnya itu akan dipanjangkan oleh Allah, ditambah oleh Allah, maka maksudnya di situ menurut sebagian pendapatnya, ada yang mengatakan menurut sebagian golongan ya, ada yang mengatakan bahwasanya maksudnya di situ yang mati atau hidup itu adalah hatinya. Semakin dia menyambung tali persaudaraan, maka hatinya semakin hidup ya, sehingga hatinya itu semakin mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, semakin khusyuk dalam beribadah ya, semakin memiliki tekad yang kuat untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Apabila dia menyambung tali persaudaraan, hatinya semakin bahagia menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala dalam memeluk agama yang mulia ini dan seterusnya. Namun apabila seseorang itu memutus tali persaudaraannya, maka hatinya itu semakin mati. Ya, semakin mendekat kepada kematian sehingga tidak memiliki keinginan untuk beribadah, tidak memiliki keinginan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keinginan untuk meningkatkan ketaatan, dan akhirnya dia sama sekali tidak melakukan ketaatan dan tidak memiliki keinginan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hati yang mati.
Jadi maksud di situ sebagian ada yang mengatakan maksudnya di situ bukan umurnya yang bertambah atau berkurang, tetapi maksudnya adalah hatinya yang semakin mati, ya, semakin dekat pada kematian apabila memutus tali persaudaraan, dan akan semakin hidup apabila menyambung tali kekerabatan atau persaudaraan. Baik, kita lanjutkan jamaah sekalian hadis berikutnya ya. Atau masuk pada bab berikutnya, yaitu bab yang ke-29. Babun man wasala rahimahu ahabbahullah. Babun man wasala rahimahu ahabbahullah. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab pembahasan tentang siapapun yang menyambung rahimnya, ya, menyambung hubungan baik dengan kerabatnya, maka Allah akan mencintainya. Allah akan mencintainya. Pada hadis yang ke-58, dikatakan di sini, kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibnu Katsir qala akhbarana Sufyan an Abi Ishaq an Maghra an Ibnu Umar qala man ittaqa rabbahu wa sala rahimahu, ya, man ittaqa rabbahu wa wasala rahimahu nusi'a fi ajalihi wa sara maluhu wa ahabbahu ahluhu. Man ittaqa rabbahu wa wasala rahimahu nusi'a fi ajalihi wasara maluhu wa ahabbahu ahluhu. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Katsir. Dia berkata telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Abi Ishaq, dari Maghra, dari Ibnu Umar. Dia berkata, siapapun yang bertakwa kepada Rabb-nya dan menyambung tali persaudaraan atau tali kekerabatan, maka akan dipanjangkan umurnya, ya, nusi'a fi ajalihi, ditunda ajalnya, artinya dipanjangkan umurnya atau ditambah umurnya, wasara maluhu, dan akan melimpah hartanya, wa ahabbahu ahluhu, dan keluarganya akan mencintai dia. Dan ini sama seperti hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-59. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau mengatakan, haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Yunus ibnu Abi Ishaq qala haddatsani Maghra Abu Mukhariq huwa al-Abdi qala Ibnu Umar man ittaqa rabbahu wa wasala rahimahu unsi alahu fi umrihi wa sara maluhu wa ahab. Dalam hadis yang ke-59, kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Abu Nuaim. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Yunus bin Abi Ishaq. Dia berkata telah mengajarkan kepadaku Maghra Abu Mukhariq, yaitu Al-Abdi, ya. Qala Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan, manittaqa rabbahu, siapapun yang bertakwa kepada Rabb-nya, wa wasala rahimahu, dan menyambung tali persaudaraannya, ya, atau tali kekerabatannya, unsi alahu fi umrihi, maka akan ditambah atau dipanjangkan umurnya, wasara maluhu, dan hartanya akan melimpah, wa ahabbahu ahluhu, dan akan dicintai oleh keluarganya. Jadi ini jemaah sekalian tentang keutamaan menyambung tali persaudaraan. Di dalam bab tadi dikatakan man wasala rahimahu ahabbahullah. Ya, di dalam judulnya, siapapun yang menyambung tali kekerabatan maka Allah akan mencintai dia.
Namun di dalam hadisnya tadi sama sekali tidak ada lafadz Allah akan mencintai dia. Namun dikatakan dalam lafadz tadi itu wa ahabbahu ahluhu, keluarganya akan mencintai dia. Maka para ulama mengatakan ya, bahwasanya sebenarnya seolah-olah tidak ada kaitan antara bab dengan hadis yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Tetapi para ulama menggali rahasia di balik itu semua. Apa maksud Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah yang seolah-olah menyampaikan hal yang berbeda, tidak ada kaitannya antara bab dengan hadis-hadis yang beliau sampaikan tadi. Kata para ulama, sebenarnya ada sesuatu yang dakik, ada sesuatu yang dalam di sini. Wa ahabbahu ahluhu, tadi dikatakan bahwasanya keluarganya akan mencintai dia. Maka apabila seseorang itu dicintai oleh keluarganya, maka itu adalah tanda bahwa Allah mencintai dia. Karena Allah mencintai orang-orang yang memiliki sifat seperti yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dia menyambung tali kekerabatan. Lalu dia pun juga dicintai oleh keluarganya, pun dia juga adalah orang yang kaya. Maka itu adalah tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada dia. Berbeda dengan orang-orang yang selalu bermaksiat kepada Allah. Dia memutus tali persaudaraan, banyak hartanya namun dia dibenci oleh keluarganya. Maka ini pertanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala murka kepada dia dan benci kepadanya. Ya, ini tanda bahwasanya dia dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun orang-orang yang bertakwa kepada Allah, menyambung tali persaudaraan, ya, hartanya banyak, namun ternyata dia malah dicintai oleh keluarganya, berarti dia adalah orang yang baik kepada keluarganya. Maka dia inilah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang ini pertanda bahwasanya dia dicintai oleh Allah. Baik jemaah sekalian, faedah yang bisa diambil dari hadis ini yaitu keutamaan silaturahim, ya tentunya keutamaan silaturahim. Dan kemudian yang berikutnya keutamaan takwa. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya sebenarnya yang berikutnya ini adalah bagian dari ketakwaan. Seperti misalnya menyambung tali persaudaraan, ya, membuat keluarganya itu cinta kepada dia. Maka ini adalah bagian dari ketakwaan. Sehingga Nabi Ibnu Umar di sini menyebutkan sesuatu yang khusus, ya, setelah sesuatu yang umum, ya. Zikrul khas ba'dal am, ya, zikrul al khas ba'dal am. Kurangnya seperti itu yang disebutkan oleh para ulama. Karena ketakwaan itu sangat luas sekali, ya. Dan termasuk ketakwaan yaitu adalah menyambung tali kekerabatan dan membuat agar keluarga itu cinta, ya. Membuat keluarga itu mencintainya, dan ini adalah bagian dari ketakwaan. Nah, di sini dikatakan tadi yaitu wasara maluhu, hartanya itu melimpah. Maka ini juga sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, maka akan Allah beri dia itu jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan beri dia itu rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Maka ingat bahwasanya bertakwa itu bukan hanya sholat, jemaah. Bukan hanya sekedar kita puasa di bulan Ramadan. Bukan hanya kita itu mengerjakan sholat-sholat sunnah, bukan hanya itu saja. Tetapi takwa termasuk juga di situ menyambung tali kekerabatan,
menyambung tali persaudaraan, ya, memiliki hubungan baik dengan keluarga, maka ini juga merupakan ketakwaan. Sehingga tidak dikatakan takwa apabila seseorang itu memutus tali persaudaraan, ya, meskipun dia mengerjakan amal-amal ibadah, ya, yang mulia, namun ketakwaannya itu belum dikatakan sempurna apabila dia masih memiliki hubungan buruk dengan keluarganya. Baik, itu jemaah sekalian pembahasan kita pada kesempatan ini, yakni tentang silaturahim, ya. Dan insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan membahas bab yang ke-30, yaitu birrul aqrab fal aqrab, ya. Ini tentang berbuat baik, ya, kepada kerabat-kerabat terdekat, ya. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya untuk pembahasan ini. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.